Makanya dia tidak pernah kemudian bertanya kepada ahli kitab. Dia katakan, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'al. Artinya masalah-masalah tentang dirimu jika engkau ragu, maka tanyakan kepada mereka. Alladzina yaqra'unal kitab, yang pernah membaca kitab sebelum engkau, minka belika, sebelum engkau. Begitu. Oke, satu umum ya. Siapa orang ini yang harus Nabi Muhammad tanyakan, Pak? Ya, ahli kitab itu. Ya, ahli kitab aja. Orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara. Iya, karena mereka lah diberi dan karena kepada Pak Angel, mohon dengerin, Anda bertanya, mohon dengerin dulu orang bicara. Iya, karena kepada juga. Iya, baik. Karena kepada mereka lah kitab itu diwahyukan, bukan kepada orang Roma. Ingat saudara ya, yang datang kepada orang Roma, yang datang kepada orang Yunani, yang kelak menjadi pengikutnya Kristen Indonesia ini, itu bukan nabi, bukan rasul. Yang datang kepada Romawi, surah Paulus itu bukan firman Tuhan itu. Itu adalah sesuatu yang dituliskan dari tangan-tangan orang Paulus itu sendiri. Dan dia akui kok di dalam 1 Korintus 11 nomor 17 bahwa aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Seperti itu. Pertanyaan saya, Pak, kitab suci apa yang dimiliki orang-orang Nasrani dan Yahudi pada zaman itu, Pak? Ya, Taurat, Zabur dan Injil. Kan itu udah jelas itu. Siap. Iya. Jika tidak, mengapa Muhammad diperintahkan untuk berbicara dengan mereka jika beliau memiliki keraguan? Ini orang ini. Jadi gini, nggak apa-apa. Jadi gini. Orang-orang Yahudi, ahli kitab dalam hal ini, itu diberitakan oleh Allah akan datang penutup para nabi. Akan datang penutup para nabi, di mana ketika beliau datang, dia yang akan mengajarkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi ini. Hukum yang dibawa adalah hukum yang mampu menghanguskan segala hukum selain daripada yang dibawa oleh beliau. Anda boleh baca misalnya di dalam Ulangan 33 coba. 33 Anda baca, ya, nomor 1 sampai nomor 3. Ulangan 33 ayat 1 iya. 33 mudah-mudahan sampai 3. Iya, mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Apa itu? Silakan. Apa itu banyak, Pak? Datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian membawa 10.000 orang kudus ya untuk menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Nanti saya belum bisa saya jelaskan saat ini ya. Nanti saya lihat dulu. Iya. Bunyinya nanti saya bisa tafsirkan sendiri ya. Ulangan 29 itu. Ulangan 33. Ulangan 33 di situ dikatakan Tuhan datang dari Sinai. Sinai ini rujukannya Mesir ya. Mesir, di situ Nabi Musa alaihissalam muncul, kemudian terbit dari Seir. Seir ini adalah tanah Kanaan, di situ muncul Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian tampak dari pegunungan Faran. Faran ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini tiga pokok utusan Tuhan yang kemudian yang terakhir ini dari Faran ini akan membawa puluhan ribu orang-orang kudus di sebelah kanannya. Tampak kepadanya kemudian hukum api yang menyala-nyala. Siapa yang kemudian utusan Tuhan yang membawa pasukan sampai 10.000 untuk menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa? Paulus tidak pernah, Yesus tidak pernah, Musa tidak pernah, Daud tidak pernah. Yang pernah hanyalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangannya nanti kan bersama-sama dengan beribu-ribu atau puluhan ribu malaikat nanti, Pak, yang pas akhir zaman. Oh, beda nanti, itu. Pak. Itu beda, itu beda. Itu beda. Itu kedatangan yang kedua kali. Iya, itulah nanti yang datang dia untuk menegakkan, karena di surga juga hukum-hukum Taurat itu masih ditegakkan, Pak. Tidak ada dirubah-rubah, Pak. Oh, salah Anda. Berarti Anda ini tidak belajar Bible. Di dalam Bible saudara, Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat itu sudah dibatalkan semua beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Pak? Paulus yang membatalkan. Paulus yang membatalkan. Ya. Paulus saja pengikut Isa, Pak, atau Yesus Kristus. Coba Bapak baca. Anda salah. Suruh baca dulu deh. Membatalkan, Pak. Anda salah. Paulus itu anti Yesus. Membatalkan sama sekali hukum Taurat itu. Paulus itu anti Yesus. Paulus itu anti ajaran Yesus. Ini dulu Bang Joma, izin dulu.
Pak Angel, Iya. ada Bible nggak di situ? Pak Angel ini membantah Bible loh. Ada Bible nggak di situ? Oke, kalau Sabar, gitu saya Andi. bacakan ya. Saya bacakan, Pak. Itu Pak, itu salah tafsir aja mereka. Saya Pak. bacakan dulu, nggak ditafsir. Dengerin, dibaca doang. Masalah makanan itu Paulus. Kemana-mana. Sabar, Ini sabar. data yang dibawa Bang Juma. Anda mengatakan itu, ini orang ngomong melulu, kamu nggak mau dengerin orang gitu loh. Sudahlah. Baca. Gantian dong bicaranya. Bang Juma tadi Iya, mengatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Anda membantahnya, saya baca datanya gitu loh. Oh, Dengerin iya, makanya, dengerin. Baca, ayo. Ya baca Baca, ya. Hmm. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ada tanggapan? Silakan. Baca selanjutnya dulu. Ayat 1 sampai habis dulu. Kalau Ya. begitu Anda yang baca dong. Anda yang baca coba. Sepenggal Anda mengutip Begini nih, itu. Bang Juma, begini nih Kristen nih, dikasih data suruh baca semua. Saya menaati hukum Taurat loh, Pak. Jangan sampean katakan saya nggak. Oke. menurut Bang Handi, hukum Bang Handi diam. Bang Handi diam. Ya. Taurat. Oke. Apa dari hukum Taurat yang Anda taati? Dari hukum Taurat Keluaran 20 ayat 6 itu loh. Sampai Yang apa? pertama, Sampai 10. yang pertama apa? Loh, bacalah. Sampai saya pun juga menyucikan hari Sabat. Saya tanya yang pertama apa? Anda bukan orang Yahudi. Hari Sabat itu untuk Yahudi. Saya tanya yang pertama yang Anda taati dari hukum Taurat itu apa? Sebut satu, Pak. Pengikut hukum Taurat tapi dia nggak hafal apa yang dia ikuti. Ayo Pak, sebut salah satu Pak. Baru buka Google dia. Baru buka Google Bang Juma, Ten Commandment dia buka, Keluaran 20. Masa 10 perintah Allah nggak hafal ya dia ya? Jangan ada padamu ilah-ilah lain, gitu ya. Gitu ya. Jangan membunuh. Kuduskanlah hari Sabat. Lu siapa lu? Malu Yudaisme, bersabat ria. Kelamaan Bang Juma, terusin Bang Juma dulu. Bang Juma yang ngomong. Tuh kelamaan dia. Oke, baik. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengatakan, ya silakan. Sabat. Ini panjang ini saya mau jelaskan ini loh. Satu saya minta. Iya. Oke, di sini di Quran dikatakan. Kok kalau Quran? Pak, sebutkan satu. Pak, dengerin pertanyaannya Pak Angel. Saya luruskan nggak bisa. Kalau saya ada moderator nggak bisa. Sebutkan salah satu perintah hukum Taurat yang Anda lakukan. Satu aja. Kenapa lu ke Al-Quran? Emang lu Muslim? Tuh kan. Di sini lu nggak bisa bebas bicara ya. Harus sesuai dengan topik. Dia nggak bisa jawab Bang Juma gimana tuh? Iya, jadi kalau Anda mau mengotori mulut Anda, silakan aja Anda mengatakan Anda mentaati hukum Taurat. Dari hukum Taurat pertama aja, Enggak. jangan Keluaran ada. 20 ayat 8 saya ikuti loh. Saya Iya, jalani apa loh. itu? Apa itu? Coba Anda bacakan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, It- gimana? Hari Sabat itu dikuduskan untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia loh. Nenek mau Bisa kiper. minta Pak Juma. bisa minta dalilnya, Bung? Berarti dia mengingkari Paulusnya, rasulnya. Bentar dulu. Pak Paulus juga menyucikan hari Bukan Sabat. itu makanya Bagaimana? ditanggapi kan. Begini Bang Angel, mana dalilnya, mana perintahnya hari Sabat itu untuk seluruh manusia, mana? Itu maksudnya Pak. Tunggu, sabar, Ada nggak? sabar. Kalau ada Pak, saya traktir minum kopi 7 hari 7 malam. Anak manusia bukan untuk atas hari Sabat. Itu aja. Itu Yesus. Yesus itu Pak. Iya. Kan kamu kan kalian kan ini hari Sabat untuk orang Yahudi loh. Nggak ada hari Sabat untuk orang Yahudi hari Sabat. Hmm? Anak manusia atas hari Sabat. Itunya. Apa hubungannya dengan Anda?
Loh, kan semua untuk hari Sabat itu kan untuk manusia semua, bro. Di mana dalilnya? Taat Tuhan, bro. Jangan begini. Saudara. Musa Kalau gini. di Gunung Torsina, Gunung Torsina lagi kan. Anda kalau mengambil hak Tangan begini, Tuhan, bro. Bang Handi, kalau ada orang mengambil milik orang itu apa namanya? Nyolong. Anda merasa benar? Loh, Tunggu. Anda merasa benar dengan melaksanakan sabat padahal itu bukan milik Anda. jadi milik siapa, bro? Ya, milik Nanti, Israel, Bun, Bani bro. Israel. Itu. Bro, di surga pun, di surga. Nanti kita Cerita merasakan surga sabat lagi. juga, bro. Itu materi Allah itu, bro. Nggak boleh Materi lagi. dihilangkan, Ini bro. bos kirim surat. Bawa Allah lagi. Bro, Iya. dengerin dulu. Dan kalian Dengerin, saya kembalikan ke Lihat, topik. lihat. Saya kembalikan Di ke surat topik. Saya kembalikan ke topik. Ayat 54. Dengerin, di saya surat kembalikan 10 ke ayat topik biar nggak muter ini Banyu mau sholat maghrib. Dengerin dulu. Apa yang Anda lakukan di saat hari Sabat? Silakan. Iya, berhenti total beraktivitas, bro. Oke. Ada perintahnya untuk Anda? Ya itu kan untuk semua manusia, bro. Di mana dalilnya? Jangan Anda mengambil hak orang bro. tanpa izin Bro. yang punya. Mana dalilnya? Ya ilah. Loh. Kamu cuma hanya Saya cuma minta emang cuma dalil. hanya Yahudi. Saya Emang cuma hanya minta Yahudi aja yang menyucikan hari Sabat. Iya, Kami memang menyucikan hari Sabat juga. urusan Anda itu, urusan Anda. Yang saya minta dalil pembenarannya hari Sabat untuk Anda itu di mana? Di mana dalilnya? Bro, di penciptaan, bro. Nggak usah Allah mana-mana. berhenti Dalil. menciptakan, bro. Kalau kita mau mengikuti Allah, ikuti Aduh, perintahnya. kesasar. Anda Saya permudah. kesasar. Angel, saya permudah, Angel. Saya permudah, dengerin. Dengerin. Usah permudah. Dengerin, saya permudah. Dengerin. Apakah Yudaisme kalau hari Sabat itu pergi gereja atau tidak? Kalau Yahudi, kami kan gini. Lukas Jawab 4 saja, ayat budak. 16. Pergi atau Lukas tidak? 4 ayat 16. Dulu, diam dulu kau. Lukas 4 ayat 16. Kenapa ya. Lukas lu bawa ke Yahudi? Lukas sebagai Yahudi. Pada Sabat untuk rumah-rumah ibadat, ya. Itu Yesus. Itu Yesus karena dia orang Yahudi. Gini, Apa? saudara. Mengikuti Saudara Angel. apa yang diperintahkan oleh Yesus. Saudara Angel, dengarkan saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Saya ulang. Di sini Tuhan mengangkat perjanjian baru dengan kaum siapa? Yehuda dan Israel, betul? Di berapa? Ayat berapa itu? Di mana tertulis? Baru mau naik. Yeremia 31. Di mana? Yeremia 31, anak murid, silakan. Yeremia 31 ya. Terus? Ya, Tuhan mengangkat perjanjian baru. 31 anak baik. Apa rupanya, bro? Perjanjian itu apa? Apakah itu Yang perjanjian? dibahas. Aduh. Kayak pipo kedua ini nih. Memang susah karena kamu beragama dari hasil curian. Susah memang. Hasil curian. Karena Nah, ini ini saudaraku, ini hukum-hukum untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yehuda. Kenapa ambil hukum-hukumnya orang? Hari Sabat seperti apa yang dikatakan di surah 4 ayat 47. Kalian Nggak usah ke Al-Quran lu. Nggak usah. Kalian melanggar Sabat, kalian dikutuk. Mau nggak kalian dikutuk? Itu orang Yahudi. Ya Allah, wala quwata illa billah. Gini aja. Saya tanya, Anda orang Yahudi atau orang Israel Anda itu? Hah? Anda orang Yahudi atau orang Israel? Bro, hari Sabat untuk seluruh umat manusia. Dengarkan saya, Bung. Jangan Anda bergila sendiri. Demikianlah firman Tuhan akan mengadakan ketika kaum muslim memiliki kesempatan untuk mendengar keyakinan. Ngomong terus dia nih. Gimana? Jangan, Mau saya lanjut atau gimana? Jangan beragama dari hasil curian, tidak bagus.
Loh, Karena segala sesuatu yang dicuri itu karena apapun narasinya perintah tetap aja Tuhan jelek. itu, bro, kalau tidak ada perintah Saya kasih Tuhan, pertanyaan kita sederhana saja takut kau dong nggak melakukan jawab. dosa, bro. Kalau ada perintah Tuhan itu kita takut. Kembali ke sahabat. Saya kasih sederhana, diam dulu. Itulah yang Diam, diperintahkan diam. Tuhan kepada kita. Udah. Itu hasil curian diam. Anda. Sekarang gini. Sekarang gini Angel, dengerin. curian. Angel dengerin. Apa perbedaan persamaan sahabat Yahudi dengan sahabat Kristen? Kau bisa jelaskan? Jelaskan. Tata ibadah aja yang berbeda, bro. Berbeda. Udah nyolong berbeda pula lagi. Tidak bisa masak. Tata ibadah aja yang berbeda. Kami tidak bisa masak. Oke, baik. Tidak bisa lakukan Apakah apa-apa. sahabat Yahudi, apakah Yahudi kalau sahabat pergi ke gereja? Itu terserah mereka. Loh, bro, Terserah bro, mereka. Gini aja bro, kalau kita mau nyuci ke sahabat pun bisa, ke taman pun bisa, ke apa pun bisa, ke alam bisa. Apa harus di gereja? Itu kan bangunan. Oke. Kalau bangunan itu rusak atau Sahabat rubuh, kok di gereja. loh, Apakah dengerin, apakah sinagog dan gereja sama atau beda? Sinagog dan gereja. apa? Sinagog dan gereja sama nggak? Itu kan tempat, Beda. bro. Tempat, bro. Saya nggak ya tempat Beda. lah. Masa lu pikir laut? Ya iyalah. Terus apa lagi maksudnya? Goblok lu. Bro, hati-hati Blow lah. on lu, ah. Aku udah menyampaikan dari jawaban kalian, ya aku terima ya, yang mengenai aku tanya-tanya itu. Enggak, Tapi ini dulu hati-hati. selesaiin dulu ini sebelum Bang Juma ini. Kalau kalian Apakah melanggar akan dikutuk. apakah sinagog dan gereja itu beda atau sama? Bro? Ngomong lu nggak bisa diskusi nih. Beda. Kalau Kalian udah beda dikutuk, berarti bukan kamu orang, bro. nyolong punya Beda. orang lu. Takut tuh. Saya takut. Bukan saya yang menyumpai kalian, tapi Quran kalian yang menyumpai kalian sendiri. Ya, oke. Apa sih Yang ngomong disumpah apa sih? itu orang Israel. Makasih ya. Makasih. Kecap yang dikutuki itu orang Israel. Kalian Jadi jangan membuta babi, jangan mentah-mentah makan babi semuanya dihantam membabi buta. Kasihan kalian. Bahlul. Yes, oke. Dah. Ayo, Susah lu selamat diskusi lu. sore semuanya. Terima kasih atas jawabannya ya. Nggak usah terima kasih, orang lu nggak ada ilmu. Hah? Karena jawabannya ya. Dia bersahabat, banyak dia itulah. pakai hukum Taurat. Memang ada hukum Taurat, bunyinya hukum Taurat untuk seluruh umat manusia. Kagak ada bro. Hukum Taurat itu bukan untuk seluruh umat manusia. Oke, dadah. Berhenti menuhankan anak orang, Pak. Berhenti. Kabur langsung. Jadi gini, silakan Bang Juma, masih ada waktu sebelum sholat maghrib Bang Juma, silakan diterangin dulu. Emang Taurat itu untuk seluruh umat manusia gitu? Memang ada? Silakan. Al-Araf ayat 145. Ya, teman-teman muslim agar dicatat ini. Al-Araf ayat 145. Hukum Taurat itu untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita udah ngerti kan kalau kaumnya Nabi Musa berarti bukan Kristen. Kemudian Mazmur 147 ya. Data 10, 11 dan seterusnya. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 6. Meliaki 4 nomor 4. Dan kalau kita lihat dalam Yeremia 31 hanya untuk kaum Israel dan Yehuda. Nomor 36-nya dikatakan bahwasanya sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikian juga firman Tuhan, demikian juga keturunan Israel tidak akan beralih dan tidak akan berhenti. Itu jelas itu. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Kalau ada yang mengklaim berarti dia adalah serigala nyamar domba. Itu terjawab itu. Al-Quran surah Al-Araf ayat 145 untuk Bani Israel saja. Seperti itu. Jadi yang tadi ini nyamar-nyamar aja gitu. Betul sekali. Wa ma katabna lahu fil au itu dan seterusnya ya. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Ya, serulah kepada kaummu gitu Taurat, ya. segala Ada perintahnya sesuatu. kan itu. Ya, sebagai pelajaran penjelasan bagi segala sesuatu. Berpeganglah dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintahnya dengan sebaik-baiknya. Jadi Taurat untuk kaum Nabi Musa. Betul Bang. Oh, ya dong. Oke.
Mau azan di sini Bang Handi, silakan dilanjut. Ya, jadi saya resume ya tadi, ini orang ini bertanya terus, giliran dikonfirmasi kembali, ternyata dia nggak bisa apa-apa juga. Bible dia nggak paham, Efesus 2:15 dia nggak paham, dia mengaku Advent, dia bersabat, ternyata sabat Advent yang ada di luar Israel itu berbeda dengan sabat Yahudi. Sabat Yahudi itu tidak akan pernah ke gereja, tapi sabat Yahudi itu berhenti segala pekerjaan, mulai dari Jumat petang sampai kembali lagi Sabtu petang. Mereka tidak boleh beraktivitas. Ini sabat ini sangat-sangat riskan untuk dilanggar. Kenapa? Berhenti total, nggak boleh nyalakan api, nggak boleh memasak, nggak boleh beraktivitas yang menguntungkan, nggak boleh berbisnis, kecuali ada kecualinya, mengobati orang sakit seperti profesi dokter, ada yang mau melahirkan dan seterusnya, itu masih bisa. Yesua Mesia sendiri itu diberi diskresi dalam hal melanggar sabat, karena dia di hari sabat itu dia memetik gandum karena ada yang ingin dicapai di sana. It's okay, nggak apa-apa. Nabi Isa alaihissalam seorang nabi, dia bisa diberi diskresi merubah syariat itu, dia seorang utusan Tuhan dan dibenarkan oleh Sang Pencipta yang mengutus dia. Maghrib di sana Bang, sini belum. Siapa sih? Terus selanjutnya saya resume dulu tadi penjelasan Bang Juma sama dia gitu lah ya. Terus kedua adalah Kristen yang ada di Indonesia yang mengaku Advent bersabat ini gitu, sangat jauh berbeda apa yang dilakukan dengan sabat yang sebenarnya sabat. Seperti Ibu Darni dan seterusnya itu ya. Itu kalau mereka sabat itu dia ke gereja. Kalau dia sesuai konsisten dengan sahabatnya Yahudi gitu, dia harus pergi ke sinagog. Karena sumber sabat itu sebagaimana yang diterangkan di Ten Commandment itu, kuduskanlah hari sabat. Bagaimana cara menguduskannya? Anda boleh membaca cara-cara sabat itu seperti Yudaisme. Nah, kalau di luar Yudaisme ada yang bersabat, ini apa namanya? Kalau nggak membonceng disalahgunakan tradisi sabat itu. Kalau nggak gitu ya. Membonceng disalahgunakan. Aduh. Kalau nggak